Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Anggota dari kelompok 4 yang pertama yaitu Rama Arya Chandra, NPM 208201013. Yang kedua, Daud Arya Rafa, NPM 208201013. Dan saya, Anindita Pratita, NPM 208201013. Konsep ilmu pengetahuan dalam Islam. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan memberikan pedoman-pedoman pokok untuk mengembangkan kebudayaan setinggi-tingginya, agar manusia berbahagia di dunia dan akhirat. Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sanggup berperan sebagai penuntun perkembangan kehidupan manusia, termasuk perkembangan sains dan teknologi. Berdasarkan Konferensi Dunia tentang Pendidikan Islam kedua pada tahun 1980, mengelompokkan ilmu menjadi dua macam, yaitu ilmu abadi, nakliyah, dan ilmu perolehan akliyah. Yang termasuk ke dalam kelompok ilmu abadi ada dua, yaitu Al-Quran dan ilmu-ilmu bantu. Al-Quran meliputi qiraah, hifdz, tafsir, sunnah, sirah, tauhid, serta usul fikih, dan bahasa Arab. Ilmu-ilmu bantu meliputi metafisika Islam, perbandingan agama, dan kebudayaan Islam. Sedangkan yang termasuk ke dalam ilmu-ilmu perolehan terdapat seni, ilmu-ilmu intelektual, ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu terapan, serta ilmu-ilmu praktik. Yang termasuk ke dalam ilmu terapan yaitu rekayasa dan teknologi, obat-obatan, dan lain sebagainya. Untuk ilmu-ilmu praktik meliputi perdagangan, ilmu-ilmu administrasi, dan ilmu perpustakaan. Menurut Maldi Gulshani pada tahun 1986 menjelaskan bahwa terdapat 4 macam ilmu yang harus dipelajari. Yang pertama ada ilmu yang dapat meningkatkan pengetahuannya akan Allah SWT. Yang kedua, ilmu yang efektif dapat membantu mengembangkan masyarakat Islam dan merealisasikan tujuan-tujuannya. Yang ketiga, ilmu yang dapat membimbing orang lain ke jalan yang benar. Yang keempat, ilmu yang dapat memecahkan berbagai masalah dalam masyarakat. Pada Quran Surat Toha ayat 128 menjelaskan bahwa tidak ada yang mampu memahami tanda-tanda kekuasaan Allah SWT kecuali orang yang berakal dan berilmu. Allah SWT menerangkan peringatannya kepada orang kafir yang enggan mengikuti petunjuknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Daud Arya. Baik, saya Daud Arya Rafa, NPM 2008-2010-137. Di sini saya akan menjelaskan subbab kedua, yakni subbab teknologi dalam presentasi kami. Dalam teknologi Islam, kami membagi menjadi 4 penjelasan penting. Yang pertama yakni hukum. Hukum mengembangkan teknologi dalam Islam itu hukumnya boleh atau mubah selama tujuannya untuk kebaikan. Kemudian sumber teknologi. Sumber pengembangan teknologi tak lepas dari para cendekiawan Islam dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman mereka dalam mengembangkan teknologi. Kemudian awal perkembangan teknologi dalam sejarah Islam mulai berkembang pesat ketika para khulafaur rasyidin mulai menjabat, diikuti dengan kekhalifahan selanjutnya. Kemudian kejayaan teknologi dalam Islam, yakni ketika masa kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, di mana tolak ukur teknologi dunia saat itu ada dalam kerajaan Islam tersebut. Berikut adalah beberapa contoh teknologi dan ilmu pengetahuan dari cendekiawan-cendekiawan Muslim yang masih dipakai sampai sekarang oleh dunia dan ilmuwan modern. Yang pertama, di bidang kimia yang diwakilkan oleh Jabir Ibnu Hayyan sebagai seorang ahli kimia yang dikenal sebagai bapak kimia. Kemudian metode perhitungan aljabar yang ditemukan oleh Al-Khawarizm, seorang yang menemukan
ilmu aljabar di dalam matematika. Kemudian dalam bidang fisika yang diwakili oleh Abu Al-Fat Khazini, yakni seorang astronom, fisikawan, ahli biologi dari Persia. Kemudian dalam bidang antropologi, yakni ada Al-Biruni. Dia dinobatkan sebagai bapak antropologi dan ideologi. Kemudian di bidang kedokteran yang sangat terkenal yakni Ibnu Sina, yang sudah membuat banyak buku-buku tentang kedokteran yang membantu dalam ilmu kesehatan hingga masa sekarang. Kemudian dalam ilmu mekanikal ada Al-Jazari. Tulisannya yang terkenal adalah Kitab Fi Ma'rifat Al-Hayal Al-Handasiyah, yakni buku pengetahuan ilmu mekanik. Hakikatnya, setiap muslim yang ingin belajar ilmu-ilmu duniawi seperti pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan lainnya, menurut Syekh Shalih Fauzan, yakni salah satu Syekh yang menjadi referensi dalam mengembangkan proposal kami, pertama-tama dia harus mempelajari masalah-masalah agama yang sifatnya daruri atau penting, yaitu ilmu agama yang setiap muslim wajib untuk memahaminya, seperti akidah, hukum bersuci, sholat, zakat, puasa, sehingga ia tidak sampai meninggalkan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Setiap muslim tidak boleh meninggalkan ilmu yang seperti itu. Jadi sebelum kita mempelajari sebuah teknologi atau mengembangkan teknologi, sudah menjadi kewajiban kita untuk memahami ilmu-ilmu agama yang memang penting atau zaruri, seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Selanjutnya, kesenian. Konsep seni dalam Islam. Seni adalah sebuah keindahan. Seni membawa makna yang halus, indah, dan permai. Seni adalah sesuatu yang halus dan indah dan menyenangkan hati serta perasaan manusia. Hukum seni dalam Islam. Al-Quran sendiri menerima kesenian manusia kepada keindahan. Akan tetapi, ada beberapa kesenian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni seni patung dan gambar makhluk secara sempurna. Tujuan seni Islam. Konsep kesenian mengikuti perspektif Islam ialah membimbing manusia ke arah konsep tauhid dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip seni dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, seni yang dapat mengangkat martabat insan dan tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, seni yang dapat mementingkan persoalan akhlak dan kebenaran yang menyentuh aspek estetika, kemanusiaan, dan moral. Yang ketiga, seni yang dapat menghubungkan keindahan sebagai nilai yang tergantung kepada seluruh kesahihan Islam itu sendiri, di mana menurut Islam, seni yang mempunyai nilai tertinggi adalah seni yang dapat mendorong ke arah ketakwaan, kema'rufan, dan moralitas. Yang terakhir adalah seni yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Contoh seni yang dilarang dalam Islam ada dua. Yang pertama, seni patung, dan yang kedua, gambar makhluk. Seni patung, sebab seninya seperti ini dilarang ada dua sebab. Pertama, karena pembuatan patung-patung yang menyerupai makhluk Allah termasuk dosa besar, dan dikhawatirkan patung-patung tersebut dijadikan sesembahan oleh orang jahil atau kafir. Yang kedua, gambar makhluk. Kesenian ini juga dilarang karena juga termasuk menyaingi ciptaan Allah. Gambar yang dimaksud adalah gambar makhluk yang sempurna. Dan dosa dari perbuatan ini adalah hukuman terberat di neraka, seperti sabda Rasulullah Muhammad. Contoh kesenian yang diperbolehkan dalam Islam, yang pertama arsitektur. Contohnya seperti arsitektur masjid, rumah, dan gedung-gedung. Yang kedua, syair-syair dengan catatan syair yang berisi ucapan baik dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tenunan kain yang memiliki pola-pola unik dan bernilai tinggi hingga saat ini. Kesenian arsitektur. Perkembangan arsitektur Islam bermula pada masa Abbasiyah dan Seljuk sekitar abad ke-11. Pada era itu, perkembangan arsitektur Islam yang begitu besar terlihat pada penggunaan teknik bahan batu bata,
dari seni arsitektur Persia yang diterapkan pada bentuk lengkung iwan. Selain itu, perkembangannya juga dampak pada cara pengembangan bangunan lain yang menjadi bangunan fasilitas seperti istana dan bangunan untuk kepentingan sosial. Selain di Timur Tengah, perkembangan kesenian arsitektur karena pengaruh Islam juga terjadi di benua Eropa dan Asia, seperti di Masjid Agung Cordoba di Spanyol dan Masjid Istiqlal di Jakarta.